Halo, ketemu lagi di channel Belajar Bersama Pak Seno. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fungsi linier. Nah, fungsi linier itu adalah suatu fungsi yang variabel bebasnya itu paling tinggi berpangkat 1. Ya, jadi yang dimaksud dengan variabel bebas itu adalah X di sini. Ya, ini adalah variabel bebas. Sedangkan Y ini adalah variabel terikat. Oke, nah secara umum fungsi linier dirumuskan dengan Y sama dengan A plus BX. Y itu adalah variabel terikat, variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, dan X ini adalah variabel bebas. Nah, variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Nah, di sini variabel bebasnya adalah pangkat 1. Ya, pangkat 1. Nah, sedangkan A ini adalah nilai konstanta dan B ini adalah slope atau koefisien garis. Oke, nah apabila digambarkan ya dari rumus tersebut dijabarkan ya Y sama dengan A plus BX ya apabila digambarkan dia berada di kuadran kedua. Ini adalah kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Apabila Y sama dengan A plus BX maka kita gambarkan di kuadran kedua. Yang kedua, apabila Y sama dengan minus A plus BX maka kita gambarkan di kuadran keempat. Dan Y sama dengan A minus BX kita gambarkan di kuadran pertama. Dan yang keempat adalah Y sama dengan minus A minus BX kita gambarkan di kuadran ketiga. Oke, nah untuk membentuk rumus fungsi linier maka kita bisa menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah metode 2 titik, metode titik dan koefisien garis, dan metode 2 konstanta. Nah yang pertama adalah metode 2 titik. Nah, di sini ada 2 titik, ya. Ada titik A dan titik B misalkan. Nah, di titik A sendiri ada sumbu X, yaitu sumbu X1, dan sumbu Y ada sumbu Y1. Sedangkan di titik kedua, titik B, di sumbu X adalah X2 dan sumbu Y adalah Y2. Sehingga di metode 2 titik ini dirumuskan menjadi Y minus Y1 dibagi dengan Y2 minus Y1 sama dengan X minus X1 dibagi dengan X2 minus X1. Nah, kita contohkan, misalkan di sini ada 2 titik yaitu titik A 4 dan 2 dan juga titik B 3 dan 5. Nah, kita disuruh untuk membentuk rumus fungsi liniernya. Nah, untuk membentuk rumus fungsi liniernya, rumusnya adalah Y minus Y1 dibagi dengan Y2 minus Y1 dikali dengan X minus X1 dibagi dengan X2 minus X1. Sehingga Y minus 2, ya Y1-nya adalah 2, dibagi dengan Y2 minus Y1, ya 5 dikurangi dengan 2, dikali dengan X minus X1-nya 4, dan X2 minus X1-nya adalah 3 minus 4. Oke, sehingga Y minus 2 dibagi dengan 3 dikali dengan X minus 4 dibagi dengan minus 1. Nah, kemudian kita kalikan silang. Minus 1 dikali dengan Y minus 2, 3 dikali dengan X minus 4. Oke, sehingga minus Y plus 2 sama dengan 3X minus 12. Minus Y sama dengan 3X minus 12 minus 2. Sehingga minus Y sama dengan 3X minus 14. Sehingga Y sama dengan minus 3X plus 14. Nah, ini adalah untuk metode 2 titik. Kemudian yang kedua adalah metode titik dan koefisien garis. Nah, di sini ada satu koefisien garis ya, atau kemiringan garis dan ada satu titik. Sehingga ada metode titik dan koefisien garis. Nah, di metode titik dan koefisien garis itu dirumuskan dengan Y minus Y1 sama dengan B dikali dengan X minus X1. Nah, untuk mencari B, ya, apabila B-nya tidak ada, maka kita bisa menggunakan rumus Y2 minus Y1 dibagi dengan X2 minus X1. Nah, di sini ada satu titik yaitu titik P. Titik P ini adalah 64. Ya, ada kemiringan garis 2. Sehingga Y minus Y1 sama dengan B dikali dengan X minus X1. Sehingga kita masukkan Y minus 4 sama dengan B-nya adalah 2 dikali dengan X minus 6. Oke, sehingga kita rumuskan Y minus 4, 12X minus 12, hasilnya adalah 12X minus 12
minus 4-nya ini kita tarik ke sebelah kanan. Karena dia tarik ke sebelah kanan atau berubah posisi, maka minusnya akan berubah menjadi positif. Oke, sehingga 12x minus 12 plus 4 hasilnya adalah Y sama dengan 12x minus 8. Oke, ini adalah metode titik dan koefisien garis. Kemudian yang ketiga adalah metode dua konstanta. Nah, di metode dua konstanta ini, ya rumusnya adalah Y sama dengan A minus A dibagi dengan CX. A ini adalah konstanta vertikal dan C-nya ini adalah konstanta horizontal. Di sini ada satu garis ya. Konstanta vertikalnya atau tegak lurus yaitu 5 dan konstanta horizontalnya ya atau sumbu tidur adalah 4. Sehingga Y sama dengan A dibagi dengan A minus A dibagi dengan CX ya, Y sama dengan 5 minus 5 dibagi dengan 4X sehingga menjadi Y sama dengan 5 minus 1,25X. Nah, ini cara untuk membuat fungsi linear. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk menentukan nilai X dan Y. Ya, tadi kita mencari atau menentukan rumusnya, rumus fungsi linearnya. Sekarang kita akan mencari nilai X dan nilai Y. Nah, untuk menentukan nilai X dan nilai Y, kita ada 3 cara, yaitu yang pertama adalah cara substitusi, cara eliminasi, dan cara determinasi. Nah, cara substitusi. Ya, caranya adalah kita akan rubah ya, salah satu persamaan yang menjadi bentuk lain atau bentuk implisit. Ya. Kemudian setelah itu kita substitusikan ke persamaan yang lainnya. Kemudian kita cari variabel bebasnya, nilai X dan nilai Y-nya. Nah, di sini ada 2 variabel, ya ada 2 fungsi linear. 4X plus 10Y sama dengan 5 dan 2X minus 4Y sama dengan 6. Kita disuruh untuk menentukan nilai X-nya dan nilai Y-nya. Oke, kita mulai dari cara substitusi terlebih dahulu. Nah, caranya adalah kita akan rubah salah satu persamaan menjadi bentuk lain. Ya, kita contohkan di sini ya fungsi linear pertama dan fungsi linear kedua. Nah, kita akan rubah fungsi linear kedua. Kita akan rubah menjadi bentuk lain sehingga 2x minus 4y sama dengan 6, 2x sama dengan 6 plus 4y, x-nya sama dengan 6 plus 4y dibagi dengan 2. Sehingga nilai x-nya sama dengan 3 plus 2y. Nah, sehingga kita mendapatkan persamaan fungsi linear yang ketiga. Nah, tadi yang kita rubah adalah persamaan kedua. Nah, dari persamaan kedua ini yang kita sudah berubah menjadi bentuk lain, menjadi persamaan ketiga, kita substitusikan ke persamaan pertama atau kita masukkan ke persamaan pertama. Oke. Nah, sehingga 4x plus 10y sama dengan 5, ya. 4 dikali dengan 3 plus 2y. Tadi kan x sama dengan 3 plus 2y. Nah, kita substitusikan nilai x ini menjadi 3 plus 2y. Oke. Nah, 4 dikali dengan 3 plus 2y ditambah dengan 10y sama dengan 5. 12 ditambah dengan 8y plus 10y sama dengan 5. 12 plus 18y sama dengan 5. Sehingga 18y sama dengan 5 minus 12. 18y sama dengan minus 7. Sehingga y sama dengan minus 7 dibagi dengan 18. Hasilnya y sama dengan minus 0,39. Nah, kita sudah tahu nih variabel terikatnya minus 0,39. Nah, setelah kita sudah tahu variabel terikatnya, maka kita akan substitusikan variabel terikat tersebut ke salah satu persamaan. Boleh persamaan pertama, boleh persamaan kedua. Oke. Nah, kita masukkan ke persamaan kedua. 2x minus 4y sama dengan 6. Y-nya kita ganti dengan minus 0,39. Oke. Jadi 2x plus 1,56 sama dengan 6. 2x sama dengan 6 dikurangi dengan 1,56. 2x sama dengan 4,44 sehingga nilai x-nya adalah 2,22. Nah, ini adalah cara menentukan nilai x dan nilai y dengan menggunakan cara substitusi. Kemudian yang kedua adalah cara eliminasi.
Nah, cara eliminasi ini ya kita akan menentukan. Nah, cara eliminasi ini kita akan menentukan dengan menggunakan atau menghilangkan salah satu nilai X atau nilai Y-nya. Kita akan hilangkan salah satunya. Oke, di sini ada dua persamaan, persamaan satu dan persamaan kedua. Nah, apabila kita gabungkan seperti ini, nah, persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, kita akan menghilangkan salah satu nilai X atau nilai Y-nya. Ya. Nah, kalau kita hilangkan nilai X, nanti ketemu nilai Y. Kalau kita hilangkan nilai Y, maka ketemunya nanti nilai X. Nah, kita akan menghilangkan nilai X-nya. Berarti kalau untuk menghilangkan nilai X-nya, di atas ini kita harus kalikan dengan 1. Ya. Kemudian kita harus kalikan dengan 2. Sehingga menjadi 4X dikali 1 adalah 4X, 10Y dikali dengan 1, 10Y, 5 dikali dengan 1, 5. Oke. Kemudian persamaan kedua, 2X dikali 2, 4X, minus 4Y dikali 2, minus 8Y, 6 dikali 2, 12. Sehingga kita kurangkan, ya karena kita mau menghilangkan nilai 4X ini, ya kita kurangkan, sehingga 10Y minus minus, ya menjadi 18Y sama dengan minus 7. Y sama dengan minus 7 dibagi dengan 18 hasilnya minus 0,39. Nah, dari Y sama dengan minus 0,39 kita masukkan ke persamaan pertama boleh, persamaan kedua juga boleh. Nah, kita akan masukkan ke persamaan kedua, ya 2X minus 4Y sama dengan 6. Y-nya kita ganti dengan minus 0,39, kita substitusikan. Sehingga 2X sama dengan 4,44, hasilnya X sama dengan 2,22. Oke, nah itu adalah cara eliminasi. Yang ketiga adalah cara determinasi, ya dengan menggunakan matriks kita. Ya. Oke, nah untuk cara determinasi ini, ya kita akan namakan, ya persamaan pertama dengan A, B dan C. A itu pasangannya dengan X, B dengan Y, dan C-nya adalah yang tidak punya pasangan. Oke, kemudian persamaan kedua, ya D, E, dan F. D dengan pasangan X, E dengan pasangan Y, dan F tidak punya pasangan. Nah, sehingga untuk mencari atau menentukan DX-nya, ya kita akan tutup saja ya, X-nya. Ya, karena kita tutup, maka C dan F kita tarik ke depan, sehingga C, F, dan B, E. Oke. Nah, kemudian untuk mencari DY, ya DY per Y-nya kita tutup, ya sehingga AD dan CF. Kalau kita mencari D-nya, maka kita tutup yang tidak punya pasangan, sehingga A, B, dan DE. Oke. Nah, untuk menentukan nilai X-nya berarti DX dibagi dengan D, untuk menentukan nilai Y, DY dibagi dengan D. Contohnya tadi, ya kita akan menentukan persamaan pertama 4X plus 10Y sama dengan 5. Persamaan kedua adalah 2X minus 4Y sama dengan 6. Sehingga kita susun seperti ini. Ya. Sehingga kalau kita menentukan nilai DX-nya, kita tutup yang X ini kita tutup. Sehingga menjadi 5, 6 di depan. 10 dan minus 4. Kemudian kalau kita menentukan DY, ya DY berarti Y ini kita tutup. Sehingga 4, 2, dan 5, 6. Kalau kita tutup yang tidak punya pasangan berarti 4, 2, dan 10 minus 4. Oke. Nah, kemudian setelah ini kita akan menentukan nilai DX-nya. Nah, kita kalikan silang, 5 dikali dengan minus 4 dikurangi dengan 10 dikali dengan 6. Sehingga minus 20 minus 60, hasilnya minus 80. Oke, untuk mencari nilai DY, 4 dikali dengan 6, hasilnya 24, dikurangi dengan 5 dikali dengan 2, hasilnya dengan 10. 24 dikurangi 10 hasilnya 14. Oke, untuk mencari nilai D, 4 dikali minus 4 hasilnya minus 16, dikurangi dengan 2 dikali dengan 10, 20. Jadi minus 16 minus 20 minus 36. Sehingga untuk mencari nilai X, DX dibagi dengan D, minus 80 dibagi dengan minus 36 hasilnya adalah 2,22. Untuk mencari nilai Y, DY dibagi dengan D, 14 dibagi dengan minus 36 hasilnya adalah minus 0,39.
Nah, ini cara untuk mencari nilai X dan nilai Y atau variabel bebas dan juga variabel terikat ya, dengan menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan determinasi. Nah, mungkin itu saja yang akan kita bahas kali ini. Terima kasih.